wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan selamat datang semua yang telah hadir di sini. Senang sekali rasanya bisa bertemu lagi dengan teman-teman semua dan menjadi bagian dari rangkaian pameran AKI 2022 Pontianak. Kayaknya teman-teman masih ngantuk ya. Ada yang tepuk tangan sebelahnya, yang satunya gini, kayak masih lesu. Oke, mungkin karena panas, Pontianak panas sekali betul. Jam 5 sore, jam 6 sore pun kita masih gerah, masih keringatan. Kalau mungkin orang Jakarta ganti bajunya 2 kali, kita bisa 5 kali betul. Nah, kalau panas-panas, sobat nih biasanya minum apa sih? Kalau kopi adalah orang Pontianak gitu. Minum yang segar-segar biasanya minum apa Mbak? Oke, nah gimana untuk minuman yang segar-segar? Di samping kita sudah ada Mas Oza yang Halo. nantinya akan memperkenalkan minuman segar-segar untuk teman-teman yang ada di Pontianak. Halo Mas Oza. Halo, halo. Halo Mas Oza, bisa bergabung bersama kita? Oke. Nih, Mas Oza, kalau tadi aku tanya teman-teman Pontianak, ada yang minum apa? Kopi katanya. Karena di sini sampai ada coffee street, banyak sekali kopi. Sebelumnya apa kabar Mas Oza? Alhamdulillah baik. Ini kedua kali saya ke Pontianak nih. Wah, kedua Dan kali. abis acara ini saya nggak sabar mau keliling-keliling lagi. Oke, berarti lama banget di sini. Berapa hari? Insya Allah hari Minggu udah pulang, udah balik Oh, lagi. kalau hari Minggu belum cukup untuk menikmati kuliner-kuliner enak Pontianak ya. Sudah kemana aja? Tadi makan siang di mana Mas Oza? Makan siang tadi di hotel, Oh, oke. terus tapi sebelumnya ke Asyang dulu. Oke, sudah ke Asyang. Berarti sudah melihat Asyang tanpa pakaian? Kebetulan lagi nggak ada. Oh, Kalau lagi ada nggak mau saya ada. temenin nanti. Besok harus subuh hari ke sana. Oke. Oke. Mas, ini teman-teman Pontianak pengen tahu juga cerita, gimana sih awalnya Mas Oza masuk ke dunia food and beverage, khususnya sebagai tea spesialis? Oke. Jadi mungkin kalau saya kan memang hitungannya nggak terlalu banyak jalan-jalan lah ya, tapi ini kali kedua ke Pontianak. Biasanya tuh sebelum kita sebagai perusahaan ngelihat pasar, kita tuh berusaha mencari tahu dulu gimana sih konsumsi teh di sana. Dan memang saya sadar Pontianak nih kotanya kopi banget. Iya benar. Banget gitu. Dan kopinya pun bukan coffee shop, tapi kopi yang memang sangat tradisional. Jadi kita nih sebagai perusahaan ngelihatnya wow, ini sangat menantang untuk kita gitu. Karena kita selama ini klien banyak coffee shop dimasukin teh itu akan sangat-sangat gampang. Karena biasanya ketika satu kafe itu sudah menggunakan kopi yang berkualitas, pasti akan ada pertanyaan, teh yang bagus mana? Gitu, dan di sana kita baru masuk, begitu. Dan kemudian sebenarnya sih ceritanya bermula, ceritanya bermula ketika pertama kali saya tuh nggak sengaja ketemu dengan salah satu pemilik perkebunan di Bandung Selatan. Saya main ke perkebunannya, saya main ke pabriknya dan nyobain teh-teh yang mereka hasilkan tuh enak-enak banget. Dan saya jadi ingat cerita klasik komoditas Indonesia yang teh dari Indonesia dijual keluar untuk kemudian masuk lagi ke dalam negeri dengan merek lain, harganya naik banget. Nah, di situ saya tergerak untuk memulai masuk ke bisnis teh, begitu. Oke, berarti ceritanya dari awal pertamanya mencoba teh terlebih dahulu di perkebunan Indonesia. Betul. Dan ternyata Mas Oza mengetahui fakta bahwa di luar negeri sana teh dari Indonesia dibawa keluar kemudian dikemas sebagus mungkin, kemudian dijual lebih mahal ke Indonesia. Betul. Itu yang buat Mas Oza tertarik ternyata. Nah, seperti apa sih Mas ketika Mas Oza memutuskan untuk fokus di teh? Seperti apa sih minat konsumen terhadap teh di Indonesia? Sebenarnya tinggi banget. Kita bisa ngelihat kayak gini, kita nih kan walaupun Pontianak mungkin kota kopi ya, tapi kalau kita sakit perut apa sih yang dikasih sama ibu kita? Iya, teh biasanya. Pahit, ya kan? Nggak enak badan dikasihnya teh panas. Ke UKS dikasihnya kopi atau dikasih teh? Iya. Ya kan? Kemudian kecelakaan motor yang pertama kali dikasih teh kan? Iya, benar. Bahkan kalau di Jawa sih ya, orang kesurupan yang dikasih teh, soalnya kalau dikasih kopi yang minta itu dukun ya biasanya. Oke, berarti juga untuk obat kesurupan kalau di Jawa ya? Kalau di Pontianak nggak mempan itu? Nggak mempan ya. Nggak mempan. Oke Mas. Jadi ketika kita sebagai orang Indonesia ini sudah sangat terbiasa dengan teh sehari-hari, ketika dinaikkan kualitasnya yang mereka konsumsi itu kan sangat mudah gitu. Mungkin tadi Meme sudah ngecek di belakang Iya, ya. sudah. Mau nyium aromanya lagi sekarang? Oke. Nah, Jadi ini ini jadi hasil
Iya, jadi ini kreasi dari kita. Mas Kita bawa Oza 5 setelah teh. keliling-keliling perkebunan teman-teman akhirnya menemukan beberapa teh yang akhirnya diracik Betul. menjadi beberapa varian. Betul. Nah. Ini varian kita sebenarnya kalau tadi Mei di belakang panggung kita udah mencium 3 aroma. Ini sebenarnya yang cocok sama Pontianak. Oh ini yang katanya namanya- lebih cocok sama Pontianak ini cocok karena seger banget. seger banget. Base-nya ini teh hijau, kemudian kita tambahkan bunga hibiscus, kemudian ada blueberry, ada myosotis, sama ada safflower. Oke, ini Bisa katanya dicium cocok aromanya. untuk Pontianak. Saya agak berbahasa Pontianak sedikit ya. Budak-budak ini cocok untuk Pontianak yang panas bedengkang katanya. Dan ini wangi sekali. Iya. Wangi sekali. Jadi ada beberapa varian nih Mas. Kita sekarang punya 50 varian lebih. 50 varian lebih. 50 varian, boleh kasih tepuk tangan dulu untuk Mas Oza. Luar biasa. Nah, sebelum kita lanjut ke cerita Mas Oza, apa sih yang membuat brand Oza Premium Tea ini berbeda dengan brand-brand lain? Kita menspesialisasi di tea blending. Jadi tea blending ini adalah kayak semacam seni untuk mencampurkan teh dengan rempah, dengan herba, buah-buahan, bunga-bungaan, dan sebenarnya segala macam yang kering. Gitu, dan kemudian dari satu teh kita bisa kreasiin jadi mungkin 20 varian baru, 30 varian baru. Begitu. Oke, jadi ada 50 varian nih dan nggak mungkin di bawah 50-50-nya Iya, ya. nggak di bawah Nah, 50-50-nya. boleh mungkin perkenalkan varian apa aja yang Mas Oza bawa. Ini ada Golden Hour. Ya. Nih. Ini golden hour. Kalau Golden Hour di Pontianak itu dari jam 12 sampai jam 6 tuh tetap Golden Hour, benar ya? Iya. Sepanjang Oke. hari golden Sepanjang ya. hari. Apa aja Mas? Jadi Ada golden hour ini salah satu varian kita yang ngangkat bunga asli Indonesia, yaitu bunga cempaka. Wah, ada bunga cempaka Bunga berarti di cempaka. dalamnya. Ini komposisinya, ini ada teh hitam, kemudian ada bunga Oke. cempaka, ada daun mint, ada safflower, sama ada satu lagi, ada kulit jeruk di dalamnya. Ada kulit jeruk. Mohon maaf, 50 varian Mas hafal semua isinya ya? Masih hafal semua, kebetulan kan saya yang bikin semua sendiri. Oke, luar biasa untuk 50 varian. Wah, dan ini wangi sekali. Wangi banget. Dia ini cocok diminum pagi-pagi atau enggak malam, ketika kondisinya masih dingin sebenarnya. Oke. Kalau lagi panas diminum terlalu berat untuk apa ya? Sama cuaca nggak cocok aja. Oke, gak cocok untuk cuaca Pontianak pastinya. Golden Hour teman-teman. Subuh-subuh tapi Pontianak harusnya enak. Oke. Ini minum. Terus selain Golden Hour, Kemudian ini ada racikan hujan. wah Racikan hujan ini kita Variannya menggunakan- racikan hujan? Namanya racikan hujan. Oke. Bisa dicium dulu aromanya, Mei. Ini teh hitam, kemudian fuli. Fuli ini kembang pala, ditambahin apel sama kayu manis. Fulinya kita ambil langsung dari Pulau Banda di Oke. Maluku. Wah, langsung dari Pulau Banda, Ya, Maluku. langsung Pulau Banda. Karena memang setelah ditelusurin ternyata fuli antar provinsi. Jadi saya kan dari Jawa Tengah, Purwakarta, dekat Purwakarta tuh penghasil pala. Tapi rasa fuli dari Purwakarta sama rasa fuli dari Pulau Banda itu jauh beda. Warnanya beda dan aromanya pun beda, kedalamannya beda. Gitu. Oke. Nah, racikan hujan ini cocoknya dinikmatin pas hujan, lagi pengen sendirian, lagi pengen nostalgia, ini enak banget. Nah, kalau zaman anak sekarang bilang tuh, kalau mau healing boleh nih. Bisa. Pakai racikan hujan. Kalau karena memang saya tinggal di Bandung, ini nih cocok pas lagi mau sarapan atau nggak pas lagi kabut turun. Oke. Gitu. Tapi sayangnya di Pontianak ya nggak ada kabut ya. Tidak ada kabut. Ada nanti kalau musim asap barangkali. Kan bener kan? Yang diracikan hujan cocok diminum ketika cuaca lagi dingin. Iya. Kemudian varian apa lagi Mas Oza? Ini selain Golden Hour. Oh, ini boba. Oh, ini ada boba. Ada boba. Jadi coba saya buka. Tahu boba? Boba Bukan bubble tea. bukan kamera handphone bukan. Bukan. Oke. Jadi ini komposisinya ada teh hijau, ada melati, safflower, dan kita tambahin permen-permen yang menyerupai bubble tea. Oke. Gitu. Manis ya? Manis Aromanya banget. manis. Meskipun Jadi- ada melati di dalamnya. Meskipun ada melati di dalamnya. Buat oleh-oleh enggak? Jadi Enak sekali. aromanya ini memang mirip boba dan rasanya pun juga semanis boba. Saya bikin ini karena kan orang kalau umur Oh, di atas iya, iya. 30 biasanya Iya, sudah iya, mulai iya. concern Tadi sama udah kesehatan. direkomendasi. Dia udah ngurangin gula, ngurangin Iya, susu benar. gitu. Tapi mungkin 5 tahun lalu dia lagi doyan-doyannya sama bubble tea. Ya ini bisa dibilang jadi alternatif untuk mereka yang Oke. pengen minum boba tapi nggak perlu pakai gula ataupun susu. 3 saat. Oh, alternatif buat nih ibu-ibu satu yang pagi itu barangkali udah sudah flight mengurangi gula tapi pengen Nanti minum 30 yang malam lah, Bang. boba-bobaan. Terus Ini ada ada keliling-kelilingnya. hadir teh Iya. rasa boba. Wangi sekali, manis.
Oke, dari semua varian, dari 50 varian dan varian yang dibawa ke sini, aku pengen tahu dong Mas, pasti teman-teman Pontianak juga pengen tahu varian apa sih yang laris di kalangan milenial? Ini salah satu yang terlaris di milenial, jadi Scarlett memang karena seger banget dia untuk Oke. habis olahraga enak, untuk sore-sore enak. Dan ada satu lagi varian namanya Mango Mint, itu sesederhana mangga ditambahin sama mint, itu juga salah satu best seller kita karena gampang banget diterima. Oh, manis dan segar, Manis dan Megomen, segar. anak-anak milenial. Betul. Pulang dari sini boleh panggil Mas Oja, bungkus ya. Oke, karena di sini jarang sekali kita nemuin teh-teh yang punya varian. Betul. Bahkan tidak ada ya teman-teman ya. Tidak ada kecuali udah dalam bentuk minuman. Betul, betul. Baik. Nah, kalau tadi anak-anak milenial, kalau bapak-bapak, soalnya tadi saya mau tanya milenial semua, yang bapak-bapak kok aku enggak gitu. Yang bapak-bapak lebih sering beli varian apa atau mengkonsumsi Biasanya sih varian kalau apa? bapak-bapak mereka akan mencari yang rempahnya banyak atau enggak yang cenderung manis aja. Oke. Yang paling mendekati yang dibawa ini sebenarnya racikan hujan. Oh, racikan hujan Racikan ya. hujan ini tapi sebenarnya dia tidak sebapak-bapak itu sih. Ada lagi yang lebih tua karakternya itu kayak Elders Heritage. Dia tuh teh hijau dengan serai dengan kunyit. Itu biasanya laki-laki yang udah di atas 50 akan suka. Oh, di atas Gitu, 50. Di atas 50. Antara yang rempah-rempah banget atau yang manis aja Iya, berarti. begitu. Dan termasuk salah satu yang paling digemari bapak-bapak ini Iya, racikan racikan hujan. hujan. Baik. Ternyata bapak-bapak mager ya. Oke, Mas Oja, gimana sih cara Mas Oja mendevelop varian-varian yang tadi Mas Oja mungkin 50 varian itu Iya. salah satunya yang ini. Kemudian seperti apa Mas Oja melihat tren minuman atau riset ke tea house-nya? Jadi kalau develop varian ini paling gampang sebenarnya kita jalan ke kota orang. Jadi ini saya datang ke Pontianak, alhamdulillah nih sekalian bisa ngelihat sebenarnya orang Pontianak nih makannya apa, minumnya apa. Dan Oke. pasti kan tiap pulau mereka akan punya budaya yang berbeda, punya selera yang berbeda juga. Ketika di Jawa kita udah tahu di pasar ada apa, di Pontianak saya pun juga harus tahu di pasar tuh ada bahan-bahan apa, Oke. ada bumbu apa yang berbeda, ada daun apa yang berbeda, ada rempah apa yang berbeda. Dan kemudian ketika dicoba saya akan berpikir, misal kasih contoh, songkit aja, jeruk songkit. Jeruk songkit ini kan dia punya karakter beda sama jeruk pers biasa, Iya. gitu. Atau jeruk pers Pontianak karakternya beda dengan jeruk lemon. Benar. Nanti kita akan mencari kecocokan dari jeruk Pontianak atau songkit ini mana yang cocok dengan rempah, mana yang cocok dengan herba, mana yang cocok dengan buah-buahan, gitu. Oke, berarti memang risetnya harus tahu dulu ya, Betul. background mungkin kuliner di kota-kota masing-masing. Betul. Kalau di Pontianak tadi udah sempat maksudnya riset di Pontianak orangnya suka apa Tadi gitu. ketika ke Asyang, saya pesen sate itu dikasihkan songkit tuh. Oh iya, Itu langsung kepikiran, oh kayaknya bisa dibikin ini. ya kalau di Pontianak itu bilangnya limau. Limau ya? Limau sambal. Limau sambal, Limau oke. sambal. Oke, baik Mas Oja. Teman-teman mungkin juga pengen tahu kalau bangun bisnis seperti Mas Oza yang barangkali ini butuh riset dan lain-lain. Ya. Ini pernah nggak sih Mas Oza menerima pandangan negatif atau diremehkan saat membangun brand teh sendiri? Yang namanya usaha pasti pernah diremehin, alhamdulillah. Tuh dengar tuh. Tapi ya kan kita tahu kita mau menuju kemana, kita tahu impian kita seperti apa, ya itu mah dianggap angin lalu aja. Yang penting punya tujuan ya teman-teman ya. Betul. Yang tadinya ngantuk langsung semangat nih Mas Oja. Pokoknya mau negatif mau positif jalan terus aja berarti. Betul. Jalan terus saja. Mas Oja punya 50 varian teh, 50 lebih ya 50 bahkan. lebih, 50 lebih yang dijual. Wah. Nih, yang belum kita jual yang masih dalam buku besar resep tea blend itu hampir 200 sebenarnya. Hampir 200 resep luar biasa yang sudah dipasarkan 55. Nah, kalau tadi Mas Oja bilang jalan aja terus mau negatif atau bilang Mas Oja banyak ini gitu. Apa yang buat Mas Oja bertahan untuk mengenalkan brand baru ini ke masyarakat? Brand baru ya katakanlah karena kalau untuk di Pontianak aja sangat-sangat asing sekali kalau teman-teman melihat teh yang variannya seperti essential oil ini ya. Iya. Sebenarnya kalau yang ditanya apa yang terus membuat saya bertahan, mungkin saya sudah jatuh cinta sama teh. Sesederhana itu. Tapi kalau kita ngomong lebih besar lagi ya memang Indonesia nih negeri penghasil teh sekarang ke-7 terbesar di dunia. Oke. Dan dulu sempat ke-5 dan sayangnya setiap tahun itu selalu turun gitu. Ya dengan ngelihat kondisi, kan saya tinggal di Bandung, Bandung itu besar banget perkebunan tehnya. Ya masa sih kalau di Pontianak mungkin ada apa tanaman khas Pontianak, mungkin misal durian Pontianak. Lidah buaya mungkin. Lidah buaya Iya. ya, nah lidah buaya. Orang Pontianak garang-garang memang. Jadi Minuman favoritnya aja lidah buaya. Orang Pontianak nggak makan lidah buaya itu gimana kan? Oh iya, Nah sama benar. kayak saya tinggal di Bandung tapi nggak ngerti teh itu gimana. Oke. Gitu.
Oke, Mas Oza, tadi teman-teman udah lihatlah banyak sekali varian-varian yang tadi ada golden hour dan lain-lain. Saya lihat dari muka-mukanya sih semuanya pada penasaran pengen coba katanya. Nah, pasti juga teman-teman bertanya, saya pribadi juga bertanya, ini sekedar daun-daunan apa juga bisa diolah? Kalau diolah jadinya apa sih Oke. gitu? Jadi kebetulan OZT ini kliennya coffee shop mayoritas dan terutama di Bandung, Jakarta, kota-kota besar di Pulau Jawa itu mixology lagi naik banget, mocktail atau mixology. Oke. Dan biasanya orang pada bikin dari kopi karena mereka kan basicnya anak-anak coffee shop. Oke. Cuma dari kita sebagai perusahaan teh, saya sendiri ngedalamin teh udah lumayan lama. Saya itu pernah tahun 2014 bikin satu tea house di Bandung dan kita itu memadukan antara teh dengan mixology. Oke, Gitu. Dan saya mixology. ngelihat ternyata gampang banget bikin apa namanya teh untuk dijadikan minuman lain gitu. Oke. Jadi dari satu teh itu bisa jadi minuman, bisa jadi 5, bisa jadi 10, bisa jadi 20. Dari satu teh aja gitu. Nanti kita tinggal tambahin bahan-bahan lain. Jadi kayak misal boba ditambahin jeruk, boba ditambahin mangga itu udah jadi rasa yang berbeda. Oke. Gitu. Dan kita seneng banget ngebantu klien-klien kita nih untuk explore minuman melalui teh. Begitu. Untuk ekspor minuman melalui teh. Nah, tadi Mas Oza ada sebut mocktail, teman-teman mungkin dari wajahnya kelihatan. Nah, mocktail kan memabukkan katanya. Teman-teman memang sering salah antara mocktail dan koktail. Nah, hari ini kita akan bahas tuntas bersama Mas Oza juga. Karena teman-teman mungkin sering tertukar seperti apa sih perbedaan antara mocktail dan koktail, dan sebenarnya minuman koktail adalah minuman cantik yang biasanya kita ramu menjadi minuman-minuman segar dengan bahan yang sehat pula. Nah, untuk bahas soal ini teman-teman semuanya kita undang ke atas. Inilah dia Oza Junior Mixologist, Mas Dede Hao. Halo, selamat sore. Pontianak kalau saya bilang sore kadang nggak percaya kalau lihat cuacanya, tetap siang aja. Selamat siang, Mas Dede Hao. Siang. Dede Hao, Dede bagaimana bukan? Oke, selamat siang. Ini Mas Dede sambil nanti sambil ngobrol-ngobrol boleh masih kita ini ya Mas Oja ya, sambil Mas Dede nanti meracik minuman, kita masih bisa ngobrol-ngobrol. Oke. Oke, gimana nih? Nih Mas, bahan-bahannya sudah Ya. tersedia dari tadi, teman-teman kayaknya pada ngeliatin meja ini ada apa-apa, ada jeruk dan lain-lain. Ya. Ini bahannya apa-apa aja, mungkin boleh diperkenalkan dulu. Gini, jadi di sini bahan yang udah di depan ini sebetulnya bahan yang mudah ditemukan juga gitu. Oke. Dan kebetulan kemarin request untuk oh yaudah kita pakai aja bahan-bahan lokal. Dan kebetulan juga ada produk dari salah satu teman kita juga nih. Gitu. Oke, ini ada produk Aloe lokal Loco, ya? Yes, gitu. Halo Loko. Gitu. Oke, ini dari jeruk Pontianak berarti. Ini tuh tadi pas saya coba dia yang pasti ada aloe veranya, karena kan iya, aloe loco. aloe vera. Gitu, benar ada sekali. lidah buayanya, lalu ada pineapple-nya. Oke. Gitu, dengan campuran madu. Nah, di sini berarti bisa dibilang challenge tersendiri nih. Oh, gimana caranya create minuman yang dengan bahan yang ada gitu, dengan Ya, produk bahan yang lokal. ada gitu. Yang mungkin Yes. Mas Dede pun jarang jumpai barang-barang bahan-bahan ini ya. Ini pertama kalinya sebetulnya. Pertama Ya. kali. Oke, kita lihat seperti apa nanti Mas Oke. Dede Hao meracik minuman lokal kita, minuman khas Yes. Pontianak seperti aloe vera dan lain-lain, diracik, dipadu-padankan dengan teh. Ya. Oke. Baik teman-teman, Mas Dede kita mungkin Oke. mulai pembuatannya. Saya juga Oke. penasaran seperti apa nih peramuannya. Siap. Nah, pertamanya kita bikin basic tehnya dulu. Oke, Gitu. basic teh. Jadi sebelum meracik kita bikin fondasinya dulu nih. Oke, kalau Gitu. make up foundation dulu ya ibu-ibu ya. Oke, Nah, fondasinya Ini kalau dulu. misalkan bisa dilihat di sini kita harus timbang dulu. Harus timbang Oh. dulu berapa banyak teh yang Harus mau dipakai. ditakar ya? Iya, Oke. betul. Takarannya harus pas berarti. Yes. Oke, sudah ada yang mencatat. Nanti juga Oke. teman-teman bisa nyobain juga nih minumannya. Gitu. Ah, bisa di-blend juga di setelah udah minumannya. dibikin. Nah, kebetulan di sini ada teh variannya Scarlet. Oh, varian sekarang ini, tadi ya, karena iya, cocok banget untuk Pontianak katanya. Yes. Oke. Campurannya itu ada teh hijau, blueberry, lalu ada hibiscus. Jadi dia akan seger juga. Iya. Dan warnanya ini nanti akan merah tapi natural. Oh, Tanpa- oke. ya. Jadi dari teh ini nanti juga mempengaruhi warna hasil Betul. minumannya ya. Betul. Oke, kalau untuk Scarlet ini warnanya akan jadi warna merah katanya. Ya. Oke, kita lihat. Ditimbang dulu. Tuh. Gramasi yang kita gunakan ini 4 gram. Jadi 4 gram cukup buat 1 sampai 2 gelas.
tergantung nanti berapa banyak campurannya untuk mixingnya gitu. Oke. Tapi di sini saya pakai 4 gram aja. Oh 4 gram aja. Oke baik. Mas, aku sambil tanya-tanya sedikit boleh ya Mas ya? Soalnya teman-teman juga tadi kayaknya kalau aku bilang mocktail pada kaget gitu. Banyak yang salah kaprah mungkin menganggap mocktail mengandung zat berbahaya bagi tubuh. Seperti koktail. Oh, oke. Apakah benar, apakah ada perbedaan antara mocktail dan koktail? Oh, Mungkin teman-teman di sini wajahnya pada penasaran, mungkin bisa dijawab Mas. Nah jadi sebenarnya koktail dan mocktail ini bedanya dari bahan bakunya. Kalau koktail dia ada spiritnya atau alkoholnya. Nah kalau mocktail ini nggak ada. Apakah mocktail ini akan mempengaruhi kesehatan? Tergantung apa yang kita campurin ke dalamnya. Oke, Gitu. berarti tergantung teman-teman meraciknya ya gitu. Kalau misalkan bahannya sebagian besarnya itu tidak natural, otomatis kan kalau diminum setiap hari ya pasti ngefek gitu. Oke, Ya kan? berarti Nah, sesuai takaran harusnya ya. Ya, kalau misalkan bahan-bahannya natural ya pasti baik juga buat tubuh. Oke, Gitu. berarti memang tergantung bahan-bahan yang terkandung Ya, di dalamnya lagi. betul. Nah, karena tadi kita ngomongin mocktail atau mixologis favorit Mas Oza dan Mas Dede apa sih sebenarnya? Kita juga pengen tahu kayak misalnya, oh apa sih yang menemukan teh-teh herbal ini, dia favorit mocktailnya apa gitu. Kalau saya dulu pernah bikin satu minuman namanya Honey Lime Fire. Honey Lime Fire ini base dari Dewata TGFOP. Dewata nama perkebunannya, TGFOP ini grade tehnya. Jadi salah satu grade paling tinggi untuk Indonesia. Jadi si Dewata TGFOP ini ditambahin soda, ditambahin madu hutan, ditambahin jeruk nipis yang dikaramelin gitu. Oke. Ditaruh di gelas gelas martini dan di top up pakai soda. Itu setiap cara minumnya tuh memang layer per layer. Jadi ketika kita minum tanpa jeruk itu rasanya rasa tehnya ngangkat, madunya ngangkat, kemudian keangkat sama soda. Oh layer per layer ya tehnya Layer per layer. terasa, madunya juga terasa gitu. Kemudian ketika kita peres jeruk nipis yang udah dikaramelin ya, itu rasa jeruknya akan naik dan ngebuat experience yang berbeda. Oke. Ketika ampas jeruknya kita cemplungin, itu rasanya akan berubah lagi. Wah, Begitu. nanti mungkin boleh suatu saat teman-teman di Pontianak dibikinin ya. Mudah-mudahan. Oke, kalau Mas Dede sambil ngeracik minumannya, sambil juga ngobrol. Kalau Mas Dede mocktailnya apa? Favoritnya? Sejauh ini ada ini. Waktu itu saya pernah bikin. Jadi campurannya itu dari bunga telang, Oh, terus bunga ada telang. teh hijau. Kalau di Ozati nama variannya Tropical Blue. Oh, Gitu. tropical Dan blue. warnanya natural, tetap natural. Tapi dicampurnya itu dengan dimixing dengan ketan hitam. Wah, ketan Gitu. hitam. Jadi tradisionalnya tetap ada tapi kekinian gitu. Berarti ketan hitam, kemudian kuahnya biasanya pakai santan ya? Itu diganti itu apa Oh gimana? enggak, jadi nggak pakai bukan jadi bubur ketan hitam. Kita ambil ketan ketannya. hitam yang sudah di Oke. Kalau orang Pontianak ke ketan hitam makanya pakai santan gitu ya. Ya. Jatuhnya bukan mocktail dong. Tape ketan hitam. Iya. Tape ketan hitam. Oke Mas, Oke. sambil ngobrol-ngobrol juga sama Mas Oza, Mas Dede, ini bahan-bahan tadi sudah ditimbang, terus aku kelewatan satu step deh dari ditimbang tadi. Oke. Setelah Tadi ditimbang itu tadi diapain ini? Setelah ditimbang dituang air sebanyak 100 gram. 100 gram Gitu. air, oke. Jadi untuk mixing ini ada pondasinya dan pondasinya itu basicnya kita punya namanya golden ratio. Oke. Jadi rasio antara teh dengan airnya gitu. Sama seperti resep masakan kan pasti ditakar nih. Ada garamnya takarannya berapa, ya, gulanya oke. berapa. Nah ini juga sama. Kita pakai 1:25. 1:25. Ini airnya pastinya udah mendidih ya. Iya. 100 gram. 100 mili. 100 mili, mohon Iya, maaf, jadi oke. 4 gram buat 100 mili air begitu. Oke, silakan Mas lanjutin pembuatannya. Ya. Teman-teman kayaknya sudah nggak sabar sambil catat-catat juga step by step. Jadi ini tadi 100 mili air sudah dimasukin ke, aduh saya takut pegang. Oh, Shaker. sambil disiapin es batunya. Wah segar, yang lain pasti dah gini-gini semuanya. Ya Bu ya. Oke. Wow. Jadi Nengok, sambil nah nunggu- teman-teman tuh di Pontianak kalau lihat Oke. es batu aja, semua matanya udah langsung kayak lihat harta karun. Oh, seger ya. Karena di sini panas banget. Oke. Nah ini sambil nunggu seduhannya selesai, kita dinginin dulu Ah, gelasnya. Oke. Didinginin Gitu. dulu gelasnya. Juga sambil ngobrol-ngobrol sama Mas Oja boleh. dong.
Mas Oja, seberapa penting ukuran atau berat dari tiap bahan-bahan yang dipakai dalam pembuatan mixologis? Ini kan mixologis nih, Ya. itu mocktail. Berapa penting sih takarannya dan ukurannya? Jadi kalau di mixology ini yang paling dipentingkan adalah balance gitu. Jadi ketika kita harus tahu pondasi yang paling tepat berapa. Kalau kita bayangin kita bikin rumah ya, kita mau bikin rumah 1 tingkat, bikin rumah 2 tingkat, bikin rumah 3 tingkat, itu akan berbeda pondasi bangunannya gitu. Dan sebenarnya nggak berbeda ketika bikin minuman, kita harus bikin teh itu yang sebenarnya solid di awal gitu. Tadi Dedi udah benar bilang bila tentang golden ratio. Golden ratio ini 1:25, kemudian baru setelah pondasinya benar, kita baru bisa nambahin sirup di sana, kita bisa nambahin pure, kita bisa nambahin jeruk seger atau rempah lain atau herba lain. Begitu. Dan memang karena mixology ini sangat-sangat halus lah ya. Jadi hampir semuanya itu ditimbang. Gitu, semua punya takaran. Berarti penting banget lah ya untuk Penting takaran bahan-bahan yang ada di dalam mixologis ini. Nah tadi saya kelewatan lagi, apa nih yang dimasukin barusan? Nah ini kebetulan temanya hari ini nama minumannya ya, Lemon Scarlet. Lemon Scarlet, ini Yes. nama baru dibikin hari ini. Ya. 1 detik lalu baru dibikin 1 detik kayak sama lalu. dia. Tadi kita di belakang Oke. belum ngebahas Lemon nama minuman. Scarlet spesial buat Ya. teman-teman Pontianak berarti. Yes, betul. Oke. Wah, ini teman-teman lehernya pasti udah kayak krek karena panas banget ya Pontianak ya. Oke, Lemon Scarlet tadi dimasukin apa, Mas? Tadi masukin yuzu, jadi yuzu ini masih kayak jeruk-jerukan ya. Oke. Jeruk-jerukan juga karena kita juga mau pakai jeruk lokal juga. Lalu campur sama si Aleloko ini, jadi betul-betul citrusi, asamnya ada, segernya ada, ditambah rasa seger dari hibiskusnya gitu. Oke, setelah Jadi- masukin yuzunya diapain lagi nih, Mas? Nah, setelah itu kita campurin si tehnya. Oke. Teman-teman di Pontianak pasti asing ngeliat yang gini-gini ya. Biasa karena kan kalau dimanapun Pontianak kalau ada yang lagi meracik-racik ini paling kopi ya. Kalau teh bahkan tidak pernah mungkin kita ngeliat teman-teman ngeracik minuman dengan bahan dasar teh. Nah sebenarnya gini, serunya lagi teh ini bisa menambah kompleksitas di campuran kopi. Oh, Gitu. oke. Jadi kemarin saya kebetulan ada kompetisi, salah satu kompetisi nasional. Kompetisinya kopi sebetulnya. Tapi saya membawa teh untuk jadi campurannya, menambah kompleksitas Oke. gitu. Dengan catatan ya untuk mixing ya, untuk Untuk mixing. campuran-campuran yes Oke. gitu. Setelah itu, Nah ini kalau bisa dilihat warnanya merah. oh agak kemerah-merahan ya. Nih bisa dilihat Nih teman-teman boleh lihat warnanya. Nah ini Wow. betul-betul natural tanpa bahan warna pewarna. tambahan. Tanpa Ya. pewarna. Oke. Lanjut. Oke. Dikasih es batu. Terus, dan ini nanti akan dikombin dengan Ya. aloe vera khas Ya, Pontianak karena ini. di dalamnya dia ada lidah buayanya, jadi kita mau ngasih topping dan ngasih tekstur tambahan ke dalam minumannya. Jadi kan kalau minuman tuh tanpa ada tekstur tuh kayak kita makan apa ya, bubur ayam tanpa ada kerupuk. Oh, Nah, Oke. ada krenyes-krenyes gitu kan. Tidak ada krenyes-krenyesnya. Ah. Oke, silakan lanjut Mas. Karena teman-teman ini mungkin udah nggak sabaran. Itu dalam hati ibu-ibu saya tahu, boleh coba enggak ya? Boleh coba enggak ya katanya. Pasti kan? Oke, sambil kita ngobrol sama Mas Oja ya. Mas Oja, sesulit apa sih Mas Oja mendevelop sebuah menu atau kreasi mocktail atau mixologis ini? Sulit nggak? Atau kalau misalnya sulit, sesulit apa Mas Oja? Sebenarnya kalau kita ngambil sisi gampangnya dulu aja ya, biar teman-teman pada tertarik gitu untuk ngedalamin. Jadi ketika kita udah bikin pondasi yang benar tadi, itu kayak kita bikin nasi goreng sebenarnya. Nah Oke. dari saat kalau kita udah menguasai nasi goreng, kita bisa bikin nasi goreng teri, nasi goreng cumi, nasi goreng ayam, nasi goreng kampung, nasi goreng sapi, nasi goreng apapun yang kita Iya, mau. goreng seafood dan lain-lain. Oke. Gitu. Karena kita udah tahu basic nasi goreng. Sebenarnya sisi sederhana dari sebuah tim mixologist adalah di situ. Oke. Jadi dari satu teh, misal dari Scarlet tadi kita tinggal tambahin misal lemon, misal jeruk songkit, misal jeruk Pontianak, atau mungkin kita masukin kayu bajakah, bisa aja. Oke, bisa ya? Bisa aja. Oke. Gitu. Pun kita mau masukin rempah itu juga bisa. Padahal base-nya cuma satu. Gitu. Kesulitannya sesederhana memang di itu. situ berarti. Itu justru yang paling sederhana di sana. Sederhananya. Tapi kesulitan-kesulitan lain pasti ada. Kesulitan ada. Jadi kalau kayak yang tadi minuman yang paling saya suka itu untuk bikin layer per layernya biasanya sulitnya luar biasa. Oke, layer per layernya ya. Uh, uh. Oke teman-teman, sepertinya sudah berapa puluh persen nih?
Ya. Mas Dede. Nah ini sekarang kita masuk ke tahap teknik beracik. Oh, oke. Gitu. Ya, teknik beracik. Jadi sebenarnya teknik beracik itu banyak. Ada yang cuma diaduk aja. Kalau bahasa di kitanya mungkin di stir. Nah, kalau ini diaduk-aduk. pakainya di shake. Oh, di shake. Gitu. Tujuannya untuk mendapatkan tekstur sama mencampurkan si campuran-campuran tadi, bahan-bahan tadi. Supaya lebih ini ya. Jadi supaya jadi satu kesatuan. Oke. Gitu. Sip. Oke, lanjut digas ya. Mas, gas. Gas ya. Oke. Wah, semakin halus ya. Leher semakin kering, teman-teman. Aduh. Nah, kalau misalkan teman-teman gak punya shaker gitu ya, sebenarnya pakai tumbler juga oke kok. Jadi nggak perlu, mas saya nggak punya nih. Oke, Nggak- berarti boleh nggak juga punya pakai shaker, tumbler. Ya, Oke. aman, nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi jangan terpaku banget lah. Oke, Gitu. tapi teman-teman dari tadi mencatat kayaknya akan belanja-belanja bahan-bahan ini nih ya kayaknya. Oke, ini sudah di shake, kita akan lihat, wow, sudah Nah. ditumpahkan teman-teman pun. Wah, di Pontianak jam segini kayak puasa ya Bu ya, udah kayak puasa. Wah, dari kelihatannya saja sudah kayaknya bikin dahaga kita segar ya. Kalau orang Pontianak bilang tuh telus ketegoroan katanya. Oke, Sip, ini udah jadi. sudah jadi? Ya, belum. Oke. Oh belum, belum jadi. Ibu-ibu Belum, sabar belum. ya, sabar. Oke. Masukkan lagi es batu. Wah. Nah, ini sengaja nih kita tambahin es batu lagi, tapi es batunya yang baru supaya awet dinginnya. Oke. Gitu. Karena kan itu dasarnya sudah dingin karena di shake tadi, Ya. dimasukin lagi es batu. Yes, diganti dengan yang masih utuh, yang masih bagus bentuk esnya, Oke. supaya lebih dingin. Be. Oke, ini warnanya merah tadi ya. Ya, Dan tanpa pewarna ya, dari tehnya langsung udah Oh merah. iya, jadinya merah. Wow. Nanti baru dicampurin dengan betul. ini yang lokal-lokal gini ya. Ada Borneo, honey pineapple, aloe vera, Nah, ini juga dari teman-teman kita, namanya Aloe Loco. aloe loco. Tadi pas saya cobain di belakang, kan kemarin kan cuma diliatin fotonya aja ya, Oke. gambarnya aja. Kemarin cuma lihat di sosial media barangkali. Ya, Sekarang langsung nah, minum siapa di tahu. tempatnya Iya, pula betul. ya. Oke. Nah, sebetulnya apa sih yang beda gitu? Apa yang ngebedain? Ternyata dia ada campuran aloe veranya. Nah, Oke. gitu. Jadi, wah, lidah buaya bisa diminum gitu, bisa dikonsumsi juga ya ternyata, bisa jadi minuman yang lucu dan kekinian juga gitu. Oke, Jadi oke. kita masukin Sambil-sambil ke dalam. tanya Mas Oja, berarti di kafenya Mas Oja atau tea house-nya sendiri ada atraksi shake-shake gini ya Mas Oja? Maksudnya yang kayak Mas Dede tadi tontonin ke teman-teman, di tea house-nya Mas Oja juga ada? Iya, ada Wow, memang. keren Jadi berarti. kan waktu itu memang dibikin konsepnya barnya terbuka, orang bisa ngelihat langsung di sana. Oke, kalau ada yang shake-shake tadi gitu, apakah itu jadi salah satu daya tarik yang Eh, ditawarkan apa? Sebenarnya itu konsekuensi sih, bukan daya tarik. Oh bukan daya tarik bukan bahkan bukan ya? sekedar daya tarik, karena memang ketika kita bikin bar itu pasti akan ada proses yang kelihatannya rumit bagi orang awam. Oke, malah bukan jadi daya tarik ya. Iya. Makanya jadi ini udah hampir jadi teman-teman. Wanginya sudah, kata orang Pontianak tuh bilang ngambor. Wanginya udah keciuman. Di sini tadi sudah ditambahkan aloe loco ya, Yes, Mas Dede ya. betul. Isinya ini ada isinya lidah buaya kalau teman-teman tahu. Potongannya tipis-tipis, enggak kayak kita kalau bikin buka puasa tuh potongannya dadu-dadu gitu. Ini agak lebih tipis-tipis. Oke, kemudian dicampurin sama air aloe loco-nya. Wow, sudah berapa persen nih Mas? Ini udah 90. 90, sisa 10% lagi. Teman-teman sabar yang ingin mencoba, yang ingin mencicipi, santai, tahan. Oke. Jadi selain kita pakai lidah buayanya untuk topping, kita pakai liquidnya juga. Oh, pakai Gitu. liquidnya juga. Ya, Ya. tadi pakai isinya ya Mas ya, Yes, yang betul. dipotong kecil-kecil. Oke, kurang apa lagi nih Mas? Nah, ini untuk garnishnya, Oh, sebetulnya garnishnya garnish. bisa jeruk apa aja. Bahkan kalau misalnya kita mau pakai jeruk lokal sekalipun bisa gitu. Nah, ini ditambah di atasnya. Oke, Untuk tinggal di garnish di atasnya. Garnish. Oke. Yes. Nah, sip. Oke, garnishnya Mas. Sebelum kita teman-teman aja teman coba, aku pengen Oke. tahu seberapa penting sih memilih garnish pada sebuah tim mocktail? Kalau dibilang penting pasti penting, karena visual kan bisa mewakili si minumannya ya. Kalau Oke. misalnya kelihatan udah seger, wah seger banget nih, minum ah gitu.
Jadi pengen menstimulat keinginan buat menikmati minuman ini gitu. Oke, berarti penting banget Penting ya. banget. Penting banget kan jadi kemasan minuman Iya, itu sendiri iya. berarti. Betul. Oke, sudah ada 2 gelas yang saya nggak bisa panggil ramai-ramai ke atas. Yang mau mencoba boleh angkat tangan. Ayo angkat tangan. Wah, ramai sekali. Teman-teman Banyak. pasti haus karena cuaca Pontianak. Saya sudah menduga dari belakang tadi, kayaknya aku maju nih, harus maju nih gitu. Oke, 2 orang sekali lagi yang tercepat boleh angkat tangan. Waduh, semangat semua nih. Oke, satu-satu dulu. Silakan. Boleh maju dulu ke depan. Silakan Pak, ke sini Pak. Halo, Pak. Ya, Dengan siapa? Philip. Philip. Yes. Nah, Oza Pak Philip. Ini boleh buka masker ya? di sini aja. Nah, Oke. Pak, silakan Pak, Mas Dede diajak bapaknya untuk coba. Nanti kasih tahu teman-teman yang belum berkesempatan untuk nyoba rasanya seperti apa. Aduh. Yang lain udah gini-gini ya. Kalau orang Pontianak bilang capalet. Silakan Pak, silakan. Kak gini. Nah, cara untuk mocktail itu sebenarnya ada cara minumnya juga. Oh, Jadi oke. tergantung minumannya. Gitu, macem-macem. Tergantung minumannya seperti apa. Oke. Nah, kalau untuk yang ini kenapa dikasih cocktail pick dan ada buahnya? Sebenarnya tujuannya untuk ngaduk minumannya juga. Jadi Oke. selain garnish itu selain hiasan, juga ada fungsinya. Ada fungsinya Begitu, juga untuk betul. ngaduk minumannya. Yes, betul. Oke. Jadi ini Pak, cara minumnya diaduk dulu. Jadi diambil Silakan, si Pak. warna merahnya, diaduk. Oke, langsung ditutor Diaduk. sama Mas Dede. Diaduk dulu Pak. Wah, diaduk-aduk. Jadi yang tadinya warnanya ada gradasi ya. Tuh, Oke. orange dan merah. Sekarang sudah. Ya, diubah jadi lebih tercampur lagi dan minumannya lebih oke lagi. Oke Pak, sudah siap Nah, rasa Pak? Ya teman-teman. monggo silakan dinikmati. Langsung, dong. Pak. Langsung dong. Oh, monggo minum coba dulu. Bismillah. Yang lain. Dari aromanya dulu gimana? Oke sih. Oke. Aromanya. Ya. Pak, Mantap, lebih naik. kasih tahu teman-teman yang nggak dapat kesempatan nyoba Pak, seperti apa rasanya? Seger. Seger, terus apa yang kerasa dari mocktail yang dibuat Mas Dede ini? Lemonnya. Lemonnya terasa, Bisa. Oke. Ya. Nah. tehnya, Tehnya oke. tehnya oke. Ya. Seperti yang beliau bilang bahwa ini cocok untuk di Pontianak ya. Oh. Oke, cocok untuk di Pontianak. Boleh kasih tepuk tangan untuk Bukan lu. Mas Dede. Dibawa aja. Di bawah Pak, Bawa. nggak apa-apa Pak. Kalau ada Mas Dede sampai Minggu di sini nanti bawa tumbler aja Pak. Nanti dibikinin agak Iya, banyak. nanti aja. Siap. Oke, luar Terima biasa. kasih, Simpanin Pak dikit Philip. buat saya Pak ya. Satu Satu lagi satu boleh? lagi. Wah kakak ini Boleh, memang Pak. dari tadi ya. Saya lihat terus sampai. Oke, maju ke depan kakak. Silahkan. Halo. Silakan. Halo. Wow, silakan di Mbak, nih sorry. seperti yang tadi. Mic-nya boleh saya ambil kali. Garnishnya boleh dibuat untuk ngadukkan ada ininya biar warnanya lebih merah lagi. Oke. Nggak ada menu mocktail, kita pakai sirup lokal, Oke. lokal. Oke. Saya penasaran sama Oke. Nah, siapa tahu bisa diimprovisasikan, bisa diaplikasikan di kedai, di outlet gitu. kedai kalau ada waktu. Boleh, Jadi boleh. kita mungkin bisa apa? Kolaborasi. Kolaborasi, sharing-sharing gitu. Oke, mau kolaborasi katanya. Langsung Oh, deal ibu, ya di Ibu punya panggung ya. kedai juga berarti. Wah, punya kedai juga di Pontianak. Kayaknya tertarik dengan tehnya Mas Oza. Oke. Boleh lagi seteguk lagi terus ceritakan ke teman-teman. Seperti apa sih rasanya? Gitu. Lebih detail. Boleh satu Oke. teguk lagi. Satu teguk lagi. Ini kalau untuk orang Pontianak, ini orang Pontianak mungkin dia kurang manis. Oh, Karena oke. orang Pontianak suka manis. Oh. Tapi kalau untuk coffee shop cukup Oke, manisnya. untuk kalau nikmat menurut kopi saya. itu cukup. Iya, Oke. tapi orang Pontianak suka manis dan suka masem. Oh, Oke. suka manis dan suka asam. Suka manis dan suka masam. Oh, oke. Nipisnya tuh masem. Oh ya betul, jeruknya Iya, cukup karena asam suka juga masem. ya.
Oke, Ibu terima kasih banyak. Mungkin boleh dibawa turun ke bawah dibagi. Bawa turun. Mungkin teman-temannya udah pada nunggu. Siapa tahu Turunlah, pengen turunlah juga. cepat. Aku mau rasa gak gitu kan? Oke, terima kasih Ibu. Terima Oke, kasih banyak. ada 2 orang yang sudah mendapat. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk teman-teman kita semua yang tadi sudah mencoba dan memberikan seperti apa rasanya. Nah, yang tidak berkesempatan untuk merasakan segarnya mocktail yang dibuat oleh Mas Dere, mungkin kita kasih teman-teman kesempatan untuk bertanya. Yang ingin bertanya boleh angkat tangan. Oke, silahkan. Kita buka 3 pertanyaan. di sini, Sob. Boleh yang pertama? Oh boleh. Oke. Oh yang nanya dapat mocktail. Oke gimana Mas Dede? Katanya yang nanya dapat mocktail. Kan sudah habis ya, nanti boleh melipir ke sana minta sama mbaknya. Atau nanti kan Mas sampai hari Minggu ya Mas ya? Iya, betul. Diundang ke rumah aja Bu. Diundang ke rumah aja. Oke. Halo Mas, perkenalkan nama saya Nina. Saya sebenarnya dari fashion ya Mas ya, cuman saya tadi tertarik banget gitu dengar penjelasannya sampai bisa bagaimana caranya gitu bisa membuat menentukan satu varian gitu bahwa ini dimasukin ini gitu ya. Coba-coba atau memang berdasarkan ada ilmunya gitu ya atau gimana. Terus kemudian kedua pengen tahu juga gimana bisa nentuin kalau ini tuh cocok banget buat lagi sendirian gitu, buat lagi galau misalnya. Itu gimana? Itu kan kayaknya ngena banget ya kalau misalnya kita konsumen gitu ya. Kalau misalnya kayak gitu nyentuh gitu, kayak tertarik, pengen nyoba gitu. Nah gimana bisa menentukan hal-hal seperti itu gitu loh Mas? Mungkin itu aja. Oke baik Ibu, terima kasih. Silakan Mas Ozan. Ini untuk pertanyaan pertama, gimana bikin varian? Sebenarnya paling gampang adalah ngelihat resep masakan Mbak Nina. Resep masakan contoh kayak strawberry shortcake. Strawberry shortcake ini isinya ada cake, kemudian ada krim sama strawberry. Dan kemudian kalau kita pindah lagi strawberry ice cream. Jadi saya ada satu varian namanya strawberry cream. Strawberry cream ini cuma ngerasain teh pakai strawberry sama rasa krim gitu. Kemudian rasa ini akan bener apa enggak kira-kira kalau dipaduin? Ya kita ngelihat ada nggak sih varian-varian makanan lain yang menggunakan resep yang serupa? Ya tadi strawberry shortcake udah ada, kemudian strawberry ice cream, bahkan permen milk kita strawberry susu aja ada gitu. Itu cara paling mudah. Kalau cara yang sedikit rumit itu sebenarnya nelusurin rasa. Jadi nelusurin rasa ini contoh kayak jeruk lemon aja. Jeruk lemon ini dia punya rasa asem, dia punya rasa rasa kulitnya tuh aromatik. Aromatik ini mirip-mirip kayak rempah. Jadi lemon akan sangat mudah kalau ketemu rempah. Lemon sama kayu manis itu gampang kenanya. Atau lemon ketemu cengkeh gitu. Dan memang sebenarnya mungkin sama aja kayak di fashion, kita tahu bahan apa cocok dengan dengan jahitan apa, jatuhnya kayak gimana, mirip kayak gitu. Kemudian yang kedua, kalau soal emosi, mungkin saya kasih contoh paling gampang fashion. Kenapa mungkin Mbak Nina tahu sebagai desainer badan orang cocoknya pakai baju kayak gimana? Jadi ada orang yang badannya kurus, ada yang lebar, ada yang sedang, kemudian mungkin ada yang pahanya lebih besar, bagian pundak yang lebih besar. Akan tahu jenis badan seperti ini akan cocok dengan kain yang jatuhnya seperti apa. Apakah kalau dia lecek akan bagus kelihatan di badan atau enggak? Kurang lebih kalau yang saya pelajarin di teh, kita tuh kayak berusaha sensitif sama rasa, sama flavor. Paling gampang sebenarnya kita ngelihat rasa vanila aja. Kalau ini sudah terbukti secara saintifik, vanila itu dia ngasih rasa kenyang dan ngasih rasa tenang, 2. Jadi kalau kita lagi kelaparan, kita nyium bau vanila aja, itu lapar turun. Jadi kenapa di restoran itu jarang banget dikasih aroma vanila, tapi selalu dikasih aroma-aroma yang gurih. Karena aroma gurih itu akan meningkatkan nafsu makan. Rasa asam akan meningkatkan nafsu makan. Gitu. Kemudian kalau lemon itu aroma banyak dipakai di rumah sakit atau enggak untuk pembersih lantai. Kenapa? Karena dia ngasih kesan higienis dan ngasih kesan segar. Kalau kita lagi pengen kerja, kita taruhlah di ruangan itu ada aroma lemon, itu kerja akan semakin semangat. Begitu. Oke, silakan Ibu berdiri. Cukup, oke baik. Seperti masakan ataupun fashion, sama saja gitu ya. Oke, untuk penanya yang kedua boleh angkat tangan dan berdiri. Silakan. Oke, silakan berdiri. Bapak. Halo Mas Oza dan Mas Dede. Saya Razan dari Grocery, ingin bertanya, apa ya tantangan abang pas untuk
mengkampanyekan lah ya untuk orang konsumsi teh, di mana kita itu mungkin belum familiar nih dengan teh-teh yang kayak gini, karena kita kan taunya teh itu yang ada di pasaran lah gitu kan, dan bagaimana cara Mas Oza untuk mendekati calon konsumennya? Mungkin selain lewat coffee shop, apakah ada cara lain misalnya buat orang tua tuh kan mereka nggak dekat dengan tempat-tempat kafe atau seperti itu. Nah itu kalau dari Mas Ozanya sendiri, cara mendekati konsumen seperti itu seperti apa? Mungkin itu ya, terima kasih Mas. Oke, Razan bisa maju ke depan sebentar. Oh, baik, silakan. Ini pertanyaan sederhana buat Razan, minum teh nggak di rumah? Kenapa kopi? Sekarang sebagai peminum kopi, Monggo. sebagai peminum kopi dan mungkin jarang minum teh, cium aromanya, mau beli nggak? Nah, jadi memang untuk tea blending itu akan sangat bikin orang penasaran. Ini baru satu, namanya golden hour. Ini yang kedua, ini golden hour. Ini yang kedua, racikan hujan. Penasaran nggak mau nyoba? Nah, betul sekali. Jadi memang kalau di teh kita main aroma tuh kuat kalau bisa bersentuhan dengan produknya. Kalau tidak bisa bersentuhan dengan produk ya kita pakai cerita. Gitu, dan cerita itu akan kayak seakan-akan menggiring orang untuk seenggak-enggaknya nyium aromanya. Ketika kita mencium parfum yang enak, mungkin kalau parfum terlalu spesifik karena udah soal selera banget. Tapi kalau ini bisa dibilang semua orang yang minum teh 99% akan mau untuk mencoba. Dan di dalam bisnis, dalam marketing, kemauan untuk mencoba tuh barang mahal gitu. Dan lewat tea blending 99% akan mau mencoba. Oke, berarti mencoba? Oke, Karena rasa langsung penasaran betul. katanya. Langsung beli habis ini. Sudah. Sudah, berarti. oke. Sudah Terima kasih. terjawab? Oke, terima kasih Razan. Oke, siap-siap. Angkat tangan lebih cepat karena ini yang terakhir. Pertanyaan terakhir, silakan. Yang mau nanya? Oke, Ibu silakan berdiri, Ibu. Kak mungkin sambil Assalamualaikum nanya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Ibu Ria dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sambas. Jadi kami ini kan terkenal dengan produk jeruk ya Bang. Sambas itu kan ikonnya itu jeruk Sambas. Tetapi kita punya suatu masalah kalau ada produk yang melimpah atau panen raya. Akhirnya harga jeruk sangat jatuh di level petani ya. Dan sangat menghancurkan lah usaha. Tetapi memang si petani Sambas tidak pernah mundur walaupun harga jatuh, tetap terus untuk dapat meningkatkan terus produksi jeruknya. Yang jadi kendala adalah masalah pengolahan dari jeruk itu sendiri. Jeruk Sambas itu kan pada saat produk melimpah tentu harganya jatuh. Bagaimana caranya agar kita dapat meningkatkan nilai ekonominya setelah melalui pengolahan. Yang jadi kendala dalam pengolahan jeruk Sambas itu adalah sampai saat ini ada susah untuk menghilangkan rasa getir yang ada di dalam jus jeruk itu sendiri. Kita sudah pernah produksi air jeruk dari perasan jeruk Sambas, tetapi ada aftertaste atau rasa yang tidak enak di akhir daripada setiap apa yang kita minum itu, sehingga rasanya itu yang agak kurang disukai konsumen. Sehingga sampai saat ini ada beberapa UMKM yang sudah memproduksi namun gagal dalam pemasaran. Kemudian kita juga bersaing dengan produk-produk dari luar seperti poppy orange dan lain-lain sebagainya. Nah padahal itu kan kita Kalbar itu memang terkenalnya memang jeruk dari Sambas, tetapi kita tidak bisa mengangkat jeruk itu sampai ke luar, karena untuk di level daerah saja produk olahan jeruk Sambas itu pun tidak bisa maju. Jadi kami ingin Bang, dari Abang ini sebagai peracik minuman, bantulah kami bagaimana caranya agar air jeruk perasan Sambas apabila diolah menjadi minuman instan itu bisa hilang rasa getirnya itu. Jadi itu yang menjadi
masalah bagi kami saat ini. Demikianlah dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Ini sebenarnya salah satu yang membuat saya kenapa jatuh cinta sama teh. Terutama tea blend. Tea blend ini kan tadi dia mencampurkan buah, rempah, bunga, herba gitu. Dan ada satu sisi yang tidak terlihat bahwa dia bisa membuat sampah menjadi sesuatu yang sangat berharga. Di racikan Ozati ini banyak banget pakai kulit jeruk. Sekarang kulit jeruk harganya berapa sih? Kita makan jeruk, kupas, buang. Ya kan? Di kita tuh kebutuhan kulit jeruk lumayan tinggi. Ya lumayan walaupun kita kelasnya masih UKM sih, nggak tinggi-tinggi amat. Tapi kita beli kulit jeruk 1 kilogram, harga Bandung, organik 500.000. Kulit jeruk 500.000 per kilogram. Siapa yang mau beli dengan harga segitu? Kecuali kalau orang yang tahu akan diapain kulit jeruknya. Dan sebenarnya kalau dari kita ngomongin jeruk itu diolah bisa banyak, Ibu. Kulitnya tadi yang pertama, kemudian kalau cairannya itu sebenarnya bisa dibikin, ditambahin jelly kemudian dikeringin. Gitu. Kita menggunakan sekarang banyak buah kering. Tidak menutup kemungkinan untuk mencampurkan jelly-jellyan ke dalam racikan teh. Dan yang paling rada sinting juga yang sedang saya lakukan sekarang, saya lagi coba eksplor biji nangka. Iya, biji nangka, kita kan tahu ya, mentok-mentok biji nangka diolah jadi buton, rebus, makan. Jadi rasanya kayak kacang. Saya lagi coba gimana caranya supaya biji nangka ini bisa dimasukin ke teh. Lagi ditemuin balance-nya ada di mana. Gitu. Jadi banyak barang-barang yang memang selama ini kita luput, contoh kayak tomat aja. Di Jawa kan banyak banget panen raya, harga tomat anjlok, petani ngambek, dibuang-buangin. Itu tomat kalau dikeringin bisa dijadiin campuran teh. Tomat sama stroberi ternyata rasanya sama. Gitu. Itu yang kita karena kita menganggap sebelah mata stroberi selalu dianggap mahal, padahal tomat punya tingkat keasaman yang sama. Mau ngegantiin stroberi di setiap stroberi ada itu bisa untuk mendapatkan rasa asamnya. Begitu. Jadi ya kurang lebih begitu sih Bu, kulit bisa dipakai, kemudian cairannya pun dibikin jelly, bisa dijual gitu. Dan dari jelly dikeringin itu bisa dijadiin campuran ke teh. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik Ibu, cukup? Oke, berkasih tepuk tangan untuk teman-teman kita semua. Oke, sekali lagi kayaknya masih ngantuk ya. Teman-teman boleh kasih tepuk tangan untuk kita semua pada sore hari ini. Baik, selesai sudah sesi aktivitas seru pria hari ini. Terima kasih Mas Oja, Mas Dede sudah sharing bareng kita, sudah ngerasain teman-teman minumannya. Terima kasih banyak sudah bikin minuman yang cantik juga dengan minuman-minuman khas Pontianak juga. Terima kasih, jangan kemana-mana karena rangkaian acara pameran Pontianak 2022 masih akan berlanjut. Saya Meme Daeng pamit undur diri, sampai jumpa.